Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya, baik-baik semuanya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, silakan kalian berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu materi bab 3, bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang sudah Ibu share ini adalah materi yang di-share minggu kemarin, dan Ibu harapkan kalian sudah ada di catatan semuanya lengkap. Jadi tinggal menyimaknya sekarang. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, jadi setelah kalian mempelajari materi tentang negara kedaulatan, jadi diharapkan bisa menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai tokoh dan negara yang menganut teori tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca penggalan lirik lagu ya pada rubrik penguatan karakter, jadi silahkan kalian searching saja gitu. Jadi kalian di sini mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dengan baik. Kemudian yang ketiga, menuliskan kegiatan yang mencerminkan sikap demokratis. Yang keempat, membuka laman yang disediakan dalam rubrik tautan peserta didik, mampu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi serta pelaksanaan pemilu Indonesia dari masa ke masa. Kemudian yang kelima, melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mencari informasi tentang potensi ancaman kedaulatan di berbagai bidang dengan benar. Kemudian yang keenam, setelah membaca informasi tentang Hari Demokrasi Internasional, jadi kalian di sini mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, yang selanjutnya, bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedaulatan. Kemudian yang kedua, bentuk negara dan kedaulatan sesuai UUD 1945. Kemudian yang ketiga atau poin C di sini, pelaksanaan kedaulatan menurut UUD 1945. Oke, kita lanjut ke pengertian kedaulatan. Apa sih itu daulat? Jadi silahkan kalian simak baik-baik. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah negara tersebut. Nah, itu arti dari kedaulatan. Oke, yang selanjutnya, ada 4 sifat kedaulatan ini menurut seorang ahli, yaitu Jane Bodin. Yang pertama, asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, yang pertama di sini asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi melainkan di sini asli dari negara itu sendiri, buatan negara itu sendiri, dan dirumuskan oleh warga negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, permanen. Permanen di sini otomatis paten, tidak bisa dirubah-rubah. Artinya kekuasaan tetap ada selama negara itu berada, itu permanen. Itu sudah jelas, semua negara pasti memiliki kedaulatannya masing-masing. Kemudian tunggal, artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Kemudian yang keempat, tidak terbatas, artinya adalah kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, itu 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Oke, yang selanjutnya di sini teori-teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Nah, itu teori-teori kedaulatan. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian berinovasi, berkreasi, mencari sendiri, searching di Google arti dari teori-teori kedaulatan tadi. Mulai dari teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, negara, hukum, dan rakyat.
Oke, yang selanjutnya di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna dari kedaulatan. Yang pertama menurut John Locke, kemudian menurut Montesquieu, menurut J.J. Rousseau, kemudian yang keempat menurut Johannes Althusius. Kemudian yang selanjutnya di sini yang poin B, bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang tahun 1945. Secara umum, bentuk negara di dunia itu ada dua, negara kesatuan, kemudian negara federasi atau serikat. Oke, Ibu jelaskan negara kesatuan di sini. Misalkan negara kesatuan bisa disebut negara unitaris. Kemudian negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara tetapi bersifat tunggal. Itu negara kesatuan. Kemudian negara federasi atau negara serikat. Di sini negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal dengan istilah negara federal dan negara-negara bagian. Kemudian negara-negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangganya sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk negara federasi atau negara serikat. Oke, yang selanjutnya di sini kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua, terdiri kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Contohnya memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu kedaulatan ke dalam. Kemudian kedaulatan keluar artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya mengadakan kerjasama dengan negara lain. Oke, yang selanjutnya prinsip-prinsip negara Indonesia sesuai UUD 1945. Ada prinsip kebebasan, prinsip kesamaan atau kesetaraan, kemudian prinsip suara mayoritas, prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama prinsip kebebasan. Itu prinsip kebebasan ditegaskan dalam konstitusi negara, tepatnya pada pasal 28E, pasal 28G ayat 2 dan pasal 28 ayat 2. Kemudian prinsip persamaan atau kesetaraan. Misalkan di sini contohnya prinsip kesamaan dalam UUD 1945 terdapat pada pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Nah, silakan kalian buka di Google, silakan kalian sekreatif mungkin, jadi jangan berpaku pada satu materi saja yang disampaikan oleh Ibu, tapi silahkan kalian mencari bahan atau referensi buat hafalan di rumah. Oke, yang selanjutnya pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945. Kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 di sini ada yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua batang tubuh UUD 1945. Jadi mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan? Di sini yang pertama untuk kepastian hukum, kemudian perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, kemudian tuntutan akal budi. Itu salah satu mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat sehingga rakyat memiliki kekuasaan
tertinggi. Kemudian yang kedua, adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Kemudian tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Nah, itu keempat prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian yang selanjutnya di sini prinsip demokrasi Pancasila dibagi dua, yaitu secara luas dan sempit. Kalau prinsip demokrasi Pancasila secara luas, artinya di sini demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian prinsip demokrasi Pancasila secara sempit, artinya di sini demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu prinsip-prinsip demokrasi secara arti luas dan sempit. Oke, mungkin untuk penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Nah, silahkan kalian untuk baca-baca, mencari referensi di Google, jadi jangan sampai materi yang sudah Ibu berikan udah aja segitu menerimanya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas minggu depannya lagi. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, bantu-bantu orang tua. Jadi lakukan sesuatu hal yang positif dan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.